Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke baik, kita lanjutkan ya untuk laporan keuangan dari PT Sejahtera dengan menggunakan Mayop Accounting. Oke, dimana untuk pertemuan sebelumnya kita sudah bahas atau kita sudah input dokumen transaksi sampai pada dokumen nomor 5. Nah sekarang kita akan lanjutkan untuk dokumen transaksi nomor 6 dan seterusnya sampai dengan selesai. Oke baik, yang pertama kita akan coba input untuk dokumen nomor 6. Di sini ada bukti memorial ya, ada bukti memorial. Oke, saya besarkan sedikit biar tidak terlalu kecil. Ya, ada bukti memorial di sini untuk dokumen nomor 6, ada bukti memorial di mana isi dokumennya adalah bahwa berdasarkan nota retur RNP 3/12 mohon dikirim kembali atas barang yang dibeli dari PT Nusa Indah. Artinya di sini ada retur atas barang yang kita beli. Di sini tertanggal 5 Desember dari PT Nusa Indah. Berarti untuk dokumen nomor 6 ini adalah retur pembelian dari transaksi pembelian secara kredit nomor 5 atau dokumen nomor 5 ini. Oke, baiklah, untuk menginput adanya retur pembelian di sini caranya adalah kita masuk ke menu purchase, kemudian masuk ke enter purchase. Oke, lalu kita panggil nama suppliernya di sini adalah PT Nusa Indah, berarti yang ini. Oke, kita use. Lalu selanjutnya untuk terminnya sendiri karena ini retur maka kita akan ubah menjadi COD seperti ini. Oke, lalu untuk purchase-nya ini kita isi dengan BKM 12-1 ini. Ya. Tanggalnya di sini adalah tanggal 5. Oke, tanggal 5 Desember. Oke, tanggal 5 Desember tahun 2018. Ya, seperti ini. Oke, lalu di sini kita akan masukkan nilai returnya. Di sini ada 2 unit untuk Samsung Galaxy Fame ya. Oke, perbedaan antara pembelian kredit dengan retur pembelian di sini, jika retur maka kita gunakan tanda min di depan. Oke, ada retur 2 unit untuk Samsung Galaxy Fame, berarti min 2. Oke, untuk Samsung Galaxy Fame, berarti yang ini. Oke, dengan nilai retur atau harga retur di sini 500.000. Oke, sudah otomatis terisi. Kemudian yang kedua adalah 2 unit atau min 2 untuk Samsung Galaxy V. Oke, dengan nilai retur adalah 600.000 per unit seperti ini. Oke, jika sudah, perhatikan untuk total amount itu min 2.420 karena retur maka di sini min sudah sesuai dengan total di sini 2.420.000. Jika sudah seperti ini, maka ini bisa kita record atau kita simpan. Oke, selanjutnya setelah kita record, maka langkah selanjutnya adalah kita akan coba register retur ini. Oke, di sini kita rubah tanggalnya. Oke, tahun 2018 ya. Ya, seperti ini. Kita masuk ke return debit. Oke, perhatikan inilah nilai retur yang barusan kita input. Oke, kita akan kembalikan atau apply to purchase ini. Oke, untuk ID-nya kita masih tetap masukkan untuk yang BM ini. Kita masukkan ke sini. Lalu tanggalnya adalah tanggal 5 Desember. Ya, tahun 2018. Ya, seperti ini. Oke, yang kita retur adalah atas pembelian tanggal 5 Desember. Berarti yang ini yang akan kita klik untuk amount applied-nya. Klik di sini. Oke, lalu kita tap ke bawah. Oke, sehingga out of balance-nya 0. Oke, kalau jika sudah seperti ini kita record. Oke, seperti itu cara mencatat jika adanya transaksi retur pembelian. Oke, kita lanjut untuk dokumen transaksi nomor 7. Untuk dokumen transaksi nomor 7 di sini ada voucher kas kecil adalah untuk membayar tagihan rekening listrik bulan November. Oke, di sini ada pengeluaran kas kecil karena buktinya adalah voucher kas kecil. Oke, untuk menginput adanya pengeluaran kas kecil untuk pembayaran tagihan rekening listrik bulan November, kita masuk ke tab menu banking, lalu kita masuk ke spend money. Oke, pastikan di sini pay from akunnya adalah petty cash. Lalu kita masukkan nomornya di sini, kita gunakan bisa VKK12-3 ini kita masukkan ke sini. Kemudian tanggalnya di sini adalah tanggal 7 Desember. Oke, tanggal 7 Desember 2018. Oke, seperti ini. Dengan jumlah yang kita keluarkan di sini adalah 750.000. Ya, seperti ini. Oke, lalu memonya bisa kita isikan untuk ini. Keterangannya adalah tagihan rekening listrik bulan November ya. Oke, karena di sini adalah yang kita bayar bulan November, berarti kita membayar hutang beban di sini. Nah, akun untuk mencatat tagihan rekening listrik bulan November atau akun yang akan kita gunakan adalah hutang beban. Di sini kita gunakan nama akun adalah
accrued expense, oke, hutang beban atau hutang biaya ini. Kalau sudah kita use, oke, jumlahnya sudah 750. Kalau sudah seperti ini, kita record. Ya, kita lanjut untuk dokumen transaksi nomor 8. Oke, di sini masih ada voucher kas voucher kas kecil ya, masih dengan voucher kas kecil, masih sama, masuk banking, Roseman Money. Oke, pastikan di petty cash. Lalu nomor ceknya di sini kita bisa masukkan untuk yang FHK 12-4 ini. Lalu tanggalnya di sini adalah tanggal 8 Desember. Ya, jumlah yang kita keluarkan di sini adalah tanggal 8 itu 475. Oke, kita tap memonya sendiri, bisa kita isikan untuk tagihan rekening PAM bulan November. Oke, sekali lagi ini adalah yang kita bayar adalah untuk bulan November, berarti hutang biaya di sini ya. Oke, akun yang kita gunakan masih sama, accrued expense berarti ya. Oke, yang ini berarti use. Oke, kita enter, pastikan out of bilangnya 0. Kalau sudah, kita record. Oke, lanjut ke transaksi nomor 9. Baik, di sini ada faktur dan kopnya di sini adalah PT Sejahtera. Berarti di sini adalah transaksi penjualan secara kredit. Oke, bagaimana cara menginput transaksi penjualan secara kredit ke dalam MyOp? Caranya adalah karena penjualan kita masuk ke menu sales, lalu enter sales. Oke, di sini kita jual kepada toko serasi. Kita panggil customer atas nama toko serasi, berarti yang ini. Use. Lalu terminnya masih seperti ini, biarkan saja. Invoice-nya kita ambil dari nomor fakturnya ini, FPJ 12-2, kita masukkan. Lalu tanggalnya adalah tanggal 9 Desember ya. Ya, tanggal 9 Desember 2018. Ya, lalu kita masukkan nilai penjualan di sini ada 8 unit untuk Samsung Galaxy Film. Oke, 8 unit untuk Samsung Galaxy Film, berarti yang ini dengan nilai penjualan adalah 800.000. Oke, kemudian 8 unit untuk Samsung Galaxy V. Oke, use. Ya, dengan harga penjualan di sini adalah 900.000. Oke, lalu tap ke bawah. Perhatikan di sini ada beban angkut sebesar 150.000. Oke, kita masukkan ke kolom freak di sini 150.000. Ya, kita tap sehingga total amount adalah 15.110.000. Ini sudah sesuai dengan dokumen. Oke, baik, jika sudah seperti ini kita bisa record. Ya, lanjut ke transaksi nomor 10. Oke, di sini ada bukti pengeluaran kas ya. Dimana untuk bukti pengeluaran kas di sini ini keterangannya adalah untuk pelunasan faktur. Jika pelunasan faktur berarti kita menerima bukti pengeluaran kas, keterangannya di sini ada pelunasan faktur, berarti kita mengeluarkan kas untuk membayar hutang dagang. Nah, jika kita mengeluarkan kas untuk membayar hutang dagang, maka kita bisa masuk ke menu purchase, lalu kita masuk ke pay bill. Oke, kita masuk di sini, kita bayar kepada PT Dian Persada. Kita panggil ya ini untuk suppliernya. Kemudian ceknya ini kita bisa ambil dari nomor ini BKK 12-1. Kita masukkan ke sini. Lalu tanggalnya di sini tanggal 9 ya. Tanggal 9 Desember 2018. Nah, seperti ini. Jumlah yang kita keluarkan di sini adalah 32 juta. Oke, 32.340.000. Oke, kita tap ke bawah. Perhatikan di sini ada diskon 660.000. Otomatis di sini sudah terisi untuk diskonnya dengan nilai hutang kita 33 juta ya kepada Dian Persada. Sudah sesuai dengan dokumen di sini. Jika sudah, maka kita akan klik di Mount to Apply. Ya, sini lalu kita tap ke bawah untuk supaya out of bilangnya ini 0. Oke, jika sudah 0 seperti ini kita record. Ya, print letter. Oke, itu untuk transaksi nomor 10. Oke, kita lanjutkan untuk transaksi nomor 11. Oke, di sini ada nota kontan ya, ada nota kontan, kopnya perusahaan Sejahtera. Berarti di sini ada transaksi penjualan secara tunai, seperti itu. Oke, jika ada transaksi penjualan secara tunai, di sini kita masuk ke menu sales atau tab sales, lalu enter sales. Oke, kita jual di sini karena kontan, berarti berjual kepada non customer, bukan customer. Berarti kita di sini masukkan ke dalam penjualan tunai. Oke, kita use.
Lalu selanjutnya untuk terminnya, karena di sini penjualan tunai, berarti kita aktifkan yang COD. Oke, kita masukkan invoice-nya di sini NK 12-1. Kita masukkan ke sini. Ya, lalu tanggalnya di sini adalah tanggal 9 Desember. Oke, masih 9 Desember. Kita masukkan nilai penjualannya. Ada 6 unit, oke, untuk Samsung Galaxy Fame. Ya, yang ini dengan nilai penjualan di sini adalah 800.000. Oke, di sini ada diskon 2%. Ya, kita masukkan diskonnya 2%. Ya, seperti ini. Oke, lalu tap ke kanan. Lalu kita masukkan lagi untuk 10 unit di sini untuk Samsung Galaxy, ya, untuk Samsung Galaxy V ya. Ya, yang ini berarti. Oke, dengan nilai penjualan di sini 900.000. Oke, ini pun ada diskon 2%. Ya, ada diskon 2%, berarti kita masukkan diskonnya 2% di sini. Oke, kita tap. Lalu di sini ada jasa pengiriman, ada beban angkut di sini. Kita masukkan di kolom freight sebesar 135.000. Ya, kita tap ke bawah. Perhatikan total amount-nya di sini sudah sesuai dengan yang ada di dokumen. Yang ada di dokumen. 15.011.400 rupiah. Oke, jika sudah seperti ini, perhatikan karena ini penjualan tunai, maka kolom pay today ini isikan sejumlah yang ada di total amount ini, yaitu 15.011.400 rupiah. Oke, kita tap ke bawah. Sehingga balance due-nya 0. Artinya jika ada penjualan tunai, maka otomatis balance due-nya 0. Artinya tidak ada piutang di sini karena sudah dibayar, tidak ada piutang, sorry, ya. Karena sudah dibayar langsung sejumlah yang total penjualan ini. Oke, jika sudah seperti ini kita bisa record. Oke, lanjut ke transaksi nomor 12. Oke, di sini ada bukti pengeluaran kas. Dimana untuk pengeluaran kas di sini ini keterangannya adalah pengisian kembali dana kas kecil. Oke, jika perusahaan mengeluarkan kas bukan untuk membayar hutang dagang, maka kita masuk ke menu banking, lalu kita masuk ke spend money. Oke, di sini perhatikan karena kita mengeluarkan cash in bank untuk mengisi dana kas kecil, maka untuk pay from akunnya ini kita ganti jadi cash in bank. Ya, use. Lalu di sini kita masukkan nomornya ya, di sini untuk bukti pengeluarannya BKK ya, BKK 12-2 kita masukkan ke sini. Tanggalnya adalah tanggal 10 Desember. Ya, 2018. Jumlah yang kita keluarkan di sini adalah 2.475.000. Ya, kita tap ke bawah, keterangannya di sini atau memonya kita bisa isikan untuk pengisian dana kas kecil. Ya, di sini akun yang kita gunakan karena yang kita isi dana kas kecil, maka untuk akunnya di sini adalah petty cash. Oke, sejumlah 2.475.000. Oke, jika sudah seperti ini langsung kita record. Oke, lanjut ke transaksi selanjutnya, dokumen nomor 13. Oke, di sini ada bukti penerimaan kas. Ada bukti penerimaan kas. Ternyata untuk penjualan tunai satu-satunya kendaraan atau vehicle yang dimiliki oleh perusahaan. Oke, ini pun sama jika penerimaan bukan dari penerimaan piutang atau pelunasan piutang atau dari penjualan tunai, maka kita bisa masuk ke menu banking ya, masih ke banking, lalu kita masuk ke receive money. Oke, pastikan di sini yang kita gunakan untuk menerima adalah cash in bank. Ya, kemudian selanjutnya kita masukkan nomor penerimaannya BKM 12-2 ya, seperti ini. Lalu kemudian tanggalnya adalah tanggal 11 Desember tahunnya 2018. Oke, di sini untuk payroll-nya karena kita terima bukan dari bukan dari pelanggan, artinya kita bisa gunakan untuk penjualan tunai nih. Ya, penerimaan dari penjualan tunai atas satu-satunya kendaraan. Oke, use card. Oke. Lalu di sini jumlah yang kita terima adalah 49 juta. 49 juta. Oke, perhatikan di sini untuk mengetahui berapa nilai dari kendaraan yang kita jual, maka kita lihat daftar saldonya. Ya, kita lihat daftar saldo berapa nilai vehicle yang kita jual itu. Ternyata di sini untuk vehicle sendiri, oke, kode 1 ya, untuk vehicle sendiri ya, ini berarti untuk vehicle sendiri ini memiliki saldo 96 juta.
Oke, kita masukkan akunnya. Nilai dari kendaraan sendiri ternyata yang kita jual itu adalah 96 juta vehicle at cost. Oke, 96 juta. Kemudian di sini pun ada akumulasi atau nilai penyusutan dari kendaraan yang kita jual, itu sebesar 38 juta. Nilai penyusutan dari kendaraan yang kita jual itu adalah 38 juta. Maka kita masukkan di sini untuk penyusutannya atas kendaraan yang kita jual. Ya, ini akumulasi depreciation vehicle. Oke, karena penyusutan otomatis mengurangi nilai kendaraan, maka kita gunakan tanda min. Min 38 juta. Oke, saya jelaskan sebentar. Dari kendaraan yang kita jual dengan harga 49 juta ini, ternyata nilai dari kendaraan yang kita jual itu saldonya atau nilai dari barang yang kita jual itu adalah 96 juta. Lalu ternyata dari nilai kendaraan ini ada penyusutan tahun ini, yaitu sebesar 38 juta. Sehingga untuk mengetahui apakah kendaraan yang kita jual ini mengalami kerugian atau keuntungan, maka kita akan coba masukkan untuk akun untung atau kerugian atau keuntungan atau kerugian dari penjualan atas barang yang kita jual. Ya, keuntungan atau kerugian atas kendaraan atau kendaraan yang kita jual, ya, seperti itu ya, sales plan use. Oke, kita lihat ini ternyata ada min 9 juta. Artinya dari nilai kendaraan yang kita miliki dikurangi dengan nilai penyusutan, kemudian kita jual dengan harga 49 juta, ternyata kita mengalami kerugian 9 juta. Oke, seperti itu ya. Jadi kita rugi 9 juta. Harusnya kalau kita hitung di sini 96 juta dikurangi nilai penyusutan 38 juta, ini kendaraan kita kan berarti nilainya sekitar 58 juta. Dari 58 juta nilai kendaraan ternyata hanya dijual 49 juta. Berarti kita rugi di sini adalah 9 juta. Oke, kira-kira seperti itu penjelasannya. Oke, kalau sudah seperti ini kita rekod. Ya. Lalu selanjutnya kita masuk dokumen transaksi nomor berapa tadi? Ya, nomor 13 ya. Ya, sekarang kita masuk ke nomor 14. Oke, ada bukti penerimaan kas untuk dokumen nomor 14. Di sini bukti penerimaan kas dari pelunasan faktur. Nah, karena yang kita terima dari pelunasan faktur, berarti kita terima dari adanya pelunasan piutang. Berarti kita masuk ke menu sales, lalu receive payment. Oke, kita panggil customernya. Di sini kita terima dari toko serasi. Berarti yang ini. Oke, selanjutnya kita masukkan nomor penerimaannya, bukti penerimaannya ini BKM. Ya, kita masukkan ke sini. Kemudian tanggalnya di sini adalah tanggal 12 Desember tahun 12 Desember tahun 2018. Ya, seperti ini. Jumlah yang kita terima di sini adalah 16.500.000. Oke. Di sini kita melunasi atau kita terima uang dari pelunasan faktur tanggal 25. Berarti yang kita terima adalah pelunasan faktur yang tanggal 25 ini. Oke, kalau sudah seperti ini kita klik atau di amount, di kolom amount applied yang atas ini. Ya. Oke, kalau sudah kita tap ke bawah supaya out of value-nya 0. Oke, kalau sudah seperti ini baru kita record. Oke, lanjut ke transaksi nomor 15. Oke, untuk dokumen transaksi nomor 15, ini ada bukti pengeluaran kas di sini untuk pembayaran PPN masa bulan November dan uang PPh karyawan. Yang kita keluarkan di sini adalah 4.625.000. Oke, karena yang kita keluarkan bukan untuk membayar hutang dagang, maka kita masuk ke menu banking, lalu kita masuk spend money. Pastikan di sini karena kita mengeluarkan kas itu dengan menggunakan cash in bank, maka kita pastikan di sini cash in bank. Use. Jadi kita masukkan nomornya dulu, BKK 12-3. Kita masukkan ke sini. Lalu tanggalnya adalah tanggal 13 Desember 2018. Jumlah yang kita keluarkan ini adalah 4.625.000. 4.625.000. Oke, memonya ini kita bisa isikan untuk pembayaran PPN dan PPh karyawan. Kita letakkan di sini. Oke, di sini perhatikan untuk 4.625 ini terdiri dari PPN keluaran sebesar 8 juta. Oke, berarti kita panggil untuk PPN keluaran atau fade out ya. PPN keluaran berarti kode 2 ya. Value edit tax out berarti yang ini. Oke, nilainya adalah 8.500.000. 8.500.000 ya.
Oke, lalu yang kedua, ini ada PPN income. Jadi untuk mengetahui berapa nilai PPN bulan November, itu adalah PPN keluaran dikurangi dengan PPN masukan. Oke, seperti itu. Kita masukkan untuk PPN income-nya atau value added tax in. Kode 1. Berarti yang mana? Kode 1. Value added tax in. Oke, yang ini. Use. Nilainya di sini adalah karena mengurangi nilai PPN keluaran, maka kita gunakan min 4 juta. Min 4 juta. Ya, seperti ini. Lalu kemudian di sini ada utang PPh karyawan sebesar 125.000. Kita masukkan PPh karyawan itu adalah income tax expense. Berarti yang ini income tax payable karena hutang ya. Oke, use. Ini sebesar 125.000. Sehingga di sini perhatikan untuk out of balance-nya 0, berarti sudah benar yang kita masukkan. Jadi sekali lagi saya ulangi bahwa untuk mengetahui berapa nilai PPN masa bulan November, maka untuk mengetahui berapa nilai PPN-nya adalah PPN keluaran dikurangi PPN masukan, ya. Seperti itu. Jadi 4.500 ditambah dengan utang PPh karyawan 125.000 sehingga nilai yang kita keluarkan adalah 4.625.000. Seperti itu ya. Jadi kalau sudah seperti ini kita rekod. Ya. Oke, saya rasa sementara sampai di dokumen nomor 15 dulu. Kita lanjutkan untuk dokumen selanjutnya pada pertemuan berikutnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.